Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Puji Mulyani. Saya mahasiswa IKIP-PGRI Wates semester 4. Di sini saya akan melakukan praktek konseling individu menggunakan pendekatan psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak Yuni Rianti teman saya sebagai konselinya. Untuk teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Maaf, ini dari siapa? Mbak Yuni. Oh, Mbak Yuni. Oh, oke, Mbak Yuni kesini naik apa? Naik motor tuh. Naik motor. Iya. Mbak Yuni ada kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, Sehat. sehat. Oh ya, alhamdulillah. Gini, ada apa Mbak? Ada keperluan apa? Ya, Bu, saya mau konseling Bu. Oh, mau konseling. Ya. Sebelumnya udah pernah konseling apa belum? Belum Bu. Belum. Baru kali ini. Iya. Kalau gitu berarti saya terangkan dulu ya Mbak, konseling itu apa. Jadi dalam konseling itu ada dua peran. Saya sebagai konselor dan Mbak Yuni sebagai konseling. Saya sebagai konselor bertugas membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya atau memperingan masalah dari konseli, seperti memberikan saran, pendapat, atau terapi. Untuk itu ada 3 asas yang harus kita lakukan dalam konseling ini. Jadi yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi Mbak Yuni datang ke sini sukarela dan tanpa paksaan. Benar Mbak Yuni? Benar Bu. Oke. Dan yang kedua itu asas keterbukaan. Mbak Yuni harus bisa terbuka kepada saya sebagai konselor. Tenang saja Mbak Yuni. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Dalam asas kerahasiaan ini rahasia yang dimiliki oleh konseli itu dijaga oleh konselor. Jadi maaf untuk ini maaf dulu ya begini, karena berhubung waktunya juga udah mepet dan sore, jadi mungkin konseling ini saya batasi 10 sampai 15 menit saja. Saya bersedia. Sedia kan Mbak Yuni? Iya, bersedia. Gini Mbak Yuni, ada masalah apa? Ini Bu, masalahnya tuh yang pertama itu saya tuh punya teman tuh. Pertamanya ya deket Bu, deket, sering curhat, sering cerita kayak gitu. Tapi mungkin sudah watak dia Bu, sering apa itu perkataan itu sering sok merendahkan gitu loh. Sering merendahkan, sering mudah keluar gitu loh kata-kata yang agak kasar, dan menurut saya itu tidak baik lah untuk dikeluarkan kayak gitu. Lama saya tidak nyaman tuh dengan sikap seperti itu kayak gitu. Saya kalau lihat dia itu malah kayak sakit hati kayak gitu. Bagaimana ya Bu, menurut yang saya harus lakukan? Perasaannya itu gimana Mbak Yuni maksudnya? Sakit, perasaannya tuh kayak apa ya, nyesek kayak gitu loh Bu. Kalau lihat orangnya itu ingat kata-kata dia kayak gitu. Jadi yang panas gitu ya Mbak kalau melihat. Pengen marah pengen Bu. Emosi kayak kelihatannya tuh kalau melihat orangnya tuh emosi terus gitu ya Mbak. Iya. Jadi susah mau tenang gitu ya. Gimana Bu baiknya saya? Saya memahami sih apa yang dirasakan Mbak Yuni. Mungkin ada sesuatu hal yang dilakukan orang itu kepada Mbak Yuni sehingga Mbak Yuni bisa sakit hati seperti itu. Kalau Mbak Yuni ketemu dengan dia, gimana perasaannya? So, nyesek Bu, sakit hati saya. Saya ingin melihat wajahnya atau enggak Merasa nggak pengen. Sebenarnya nggak pengen lihat dia, tapi karena mau tidak mau kan ya teman Bu, tapi ya terus tiap hari ketemu ya Mbak, ya mau gimana lagi ya. bagaimana ya Bu saya? Mungkin gimana ya Mbak, ada mungkin sesuatu yang Mbak Yuni sukai atau Mbak Yuni sangat bahagia kalau melihat sesuatu. Namanya Mbak Yuni suka
permen atau suka apa kayak gitu, Sering- boneka atau sering apa? saya mungkin makan permen karet kayak gitu Bu. Oh, suka permen karet, Mbak. Terus kalau setelah lihat orang itu kan di sini sakit aku, terus saya pergi ke pantai atau pergi. Oke, ini aja Mbak Yuni, saya punya solusinya tuh Mbak Yuni setiap berpapasan atau ketemu dengan orang tersebut, coba Mbak Yuni tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, dan coba pikirkan hal yang Mbak Yuni sukai. Saat melihat orang itu, pikirkan hal yang Mbak Yuni sukai hingga Mbak Yuni bisa merasa tenang dan senang gitu melihat orang itu. Bayangkan aja orang itu permen mungkin Mbak Yuni, seperti apa ya? Iya, nggak apa-apa Mbak Yuni, anggap aja seperti permen. Mungkin emang rasa sakit hati itu akan ada terus ya Mbak Yuni, namanya juga manusia, dan masalah itu sulit untuk dilupakan. Tapi semua itu harus dihadapi Mbak Yuni, masalah apapun itu harus dihadapi, meskipun kita membenci orang itu seperti apapun, tapi ya kita harus tetap menjaga silaturahmi kayak gitu Mbak Yuni. Jadi pelan-pelan Mbak Yuni rilekskan perasaannya dengan tarik nafas, teruskan pelan-pelan kayak gitu, dan sayangkan apa yang Mbak Yuni sukai, apa yang namanya Mbak Yuni habis melihat dia kan pasti kan emosi ya, nantinya juga pasti emosi, walaupun awalnya senyum karena ya terpaksa mungkin nggak apa-apa, itu wajar. Mungkin nanti Mbak Yuni bisa lakukan refreshing atau jalan-jalan mungkin sama keluarga biar happy gitu perasaannya, biar nggak terbawa emosi terus kayak gitu, karena sebenarnya emosi berlebihan itu juga nggak baik. Gimana Mbak Yuni? Mungkin kalau dengan kayak gitu, apakah Mbak Yuni udah bisa menenangkan emosi? Setelah konseling ini agak lumayan meringankan beban perasaan pikiran saya. Satu lagi juga bisa Mbak Yuni, mungkin Mbak Yuni bisa curhat ke teman, tapi yang bisa dipercaya Mbak Yuni, kayak tuh umpamanya Mbak Yuni ada masalah kayak gitu kan, bisa curhat perasaannya kayak gini kan, Mbak Yuni jadi lega ketika Mbak Yuni ada sesuatu kayak gitu. Kadang Mbak Yuni kalau emosi kayak itu merasa tertekan ya, pasti ya Mbak, sangat tertekan ya. Saya juga memahami hal yang seperti itu Mbak. Oke Mbak Yuni, udah tenang sekarang Mbak Yuni? Alhamdulillah udah ada lagi yang mau disampaikan Mbak Yuni? tidak Bu, setelah konseling ini saya nanti akan berusaha menenangkan diri, terus ya mau pergi-pergi refreshing, mencari sesuatu yang membuat pikiran saya tidak terbebani lagi. Terima kasih atas konselnya Ibu. Sama Mbak Yuni, semoga tetap bahagia. Oke, makasih Bu Fitri. Itu tadi video yang saya buat, praktik konseling individu menggunakan pendekatan psikoanalisis dan juga menggunakan teknik asosiasi bebas bersama dengan teman saya Mbak Yuni Rianti. Mungkin masih banyak kekurangan ya dalam pembuatan video ini dan juga dalam praktek konselingnya. Untuk itu saya mohon komentar, kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.